Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Wahyu Harif Kuncoro di Medclass.id. Nah, video kali ini kita akan coba belajar tentang pemfaktoran persamaan kuadrat. Simak baik-baik videonya, jangan di skip ya. Kalau kita mau memfaktorkan suatu persamaan kuadrat, maka kita harus tahu persamaan kuadrat itu kayak gimana dulu. Nah, jadi ada bentuk umum untuk persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Seperti itu ya bentuk umumnya ya. Nah, kalau kalian mau memfaktorkan persamaan kuadrat, nanti ada beberapa trik yang bisa kalian pakai. Misalkan gini, yang pertama, step 1, lihat tandanya. Tanda di mana? Tanda si konstantanya, tanda si C-nya. Apakah dia positif atau negatif? Kalau dia positif, maka berkaitan dengan jumlah. Kalau di sini negatif, maka berkaitan dengan selisih. Itu langkah pertama. Kalau udah ketahuan dia plus atau min, maka tentukan dia jumlah atau selisih. Langkah kedua, cari perkalian yang mungkin. Dari mana? Dari si C ini. Seperti itu. Oke, misalkan C-nya 12, maka 12 itu bisa dapat dari berapa kali berapa aja. Contoh, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kalau misalkan langkah kedua udah, lalu kan ada beberapa pilihan ya. Kalau tadi kan 12, ada 1 kali 12, 2 kali 6, terus 3 kali 4. Lalu pilih pilihan yang tadi, pilih jumlah atau selisih yang sesuai. Jumlah atau selisih yang mana? Jumlah atau selisih pada step pertama. Lebih jelasnya kita coba ke contoh soal. Oke? Contoh. Bapak punya x kuadrat plus 9x plus 14 sama dengan 0. Kata langkah pertama gimana? Lihat langkah pertama, lihat tandanya. Tandanya di sini apa? Positif. Berarti kalau positif apa? Jumlah. Oke, kita simpan dulu itu jumlah. Selanjutnya, kita lihat yang step kedua, C-nya. C-nya berapa? 14 ya. Oke, 14. Kita punya 14. Nah, 14 itu bisa didapat dari berapa kali berapa? Bagus. 1 kali 14, 2 dikali 7. Ada lagi? 3 kali berapa? Nggak bisa? Nggak bisa ya. 4 kali berapa? Nggak bisa. 5? Nggak bisa. 6? Nggak bisa. 7 Pak, 7 bisa kali 2. Tapi kan sama aja, kayak 2 kali 7. Sama aja. Jadi 7 kali 2 tidak perlu dituliskan. Jadi hanya ada 2 kemungkinan. Yaitu 1 kali 14 atau 2 kali 7. Oke. 2 kemungkinan ini kita lihat. Karena kita mau cari jumlah. Jumlahnya lihat yang konstanta koefisien yang X-nya, B-nya. Kita lihat, pilih jumlah atau selisih yang sesuai. Angkanya berapa? 9 ya? 9. Kita ngomongin jumlah. Berarti 1 dijumlah dengan 14 hasilnya berapa? Bagus, 15. Yang diminta berapa? 9. Berarti bukan itu ya. Selanjutnya 2 sama 7 dijumlah jadi 9. Maka kemungkinan jawabannya adalah yang ini. Nah, 2 dan 7. Kita faktorkan ya. Jadi pemfaktoran itu dibuat buka kurung, tutup kurung 2 kali sama dengan 0. Ruas kanannya tetap 0. Ruas kirinya biar dapat x kuadrat itu pasti x dikali dengan x. Oke, selanjutnya 2 angka ini nih. Masalah kita, kan tadi kita udah punya di perkiraannya 2 sama 7 ya. Kita tuliskan aja 2 sama 7. 2 dengan 7. Nah, 2 dengan 7 tandanya harus apa biar jadi 9. Plus dengan plus gitu ya. Maka di sini tandanya plus dengan plus. Seperti itu. Jadi kita faktorkan x kuadrat plus 9x plus 14 sama dengan 0. Jadi x plus 2 dengan x plus 7. Nah, kita cari nilai x-nya. Yang pertama kita punya x plus 2 sama dengan 0. Dari sini ya, x plus 2 sama dengan 0. Atau yang ini, x plus 7 sama dengan 0. Kan kita mau nyari nilai x ya. Nilai x-nya ada 2 kalau dia persamaan kuadrat. X yang pertama, x1, pindah 2-nya ke ruas kanan. Plus 2 pindah ruas jadi min 2. Bagus. Selanjutnya, yang ini plus 7 pindah ruas jadi min 7. Sebagai x2 ya. Nah, seperti itu. Ini kenapa ada 1 ada 2 untuk membedakan. Ini x pertama, ini x kedua. Nah, ini hasilnya min 7, maaf. Nah, seperti itu kira-kira. Langkah pertama gimana? Langkah pertama, lihat tandanya.
positif atau negatif. Kalau positif jumlah, kalau negatif selisih. Selanjutnya kita cari nih. Ini langkah pertama ya. Nah, ini langkah kedua nih. Langkah kedua. Tuh, langkah kedua. Nah, langkah ketiganya mana Pak nih? Sesuaikan dengan ini. Langkah ketiga. Tuh, langkah ketiganya. Seperti itu. Jelas? Kita coba ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Langkah pertama gimana? Kita lihat tandanya Pak. Bagus, tandanya apa? Min. Kalau tandanya min, maka ngomongin selisih. Selisih. Itu langkah pertama. Langkah kedua gimana? Lihat, langkah kedua. Mana langkah kedua? Oh, ini dia. Cari perkalian yang mungkin dari angka 12. 12. Berapa kali berapa? 12? 1 kali 12 pasti. Lalu 2 kali 6. Lalu 3 kali 4. Seperti itu. Nah, ada 3 kemungkinan ya. Pak, ada lagi Pak, 4 kali 3. Sama aja. Dengan berapa? 3 kali 4. Kalau 5 kali sekian Pak, nggak bisa 5. 6 kali 2 Pak, kan udah 2 kali 6. Seperti itu. Oke, hanya dituliskan 1 kali. Karena dibolak-balik kalau perkalian hasilnya sama. Nah, langkah kedua udah nih, langkah kedua. Selanjutnya, langkah yang ketiga. Ini rada digeser sedikit ya. Ini dia ngomongin selisih sebagai langkah pertama. Lihat di sini nih. Angkanya berapa tuh di situ? Kalau di sini kan 9 Pak kelihatan. Ini angkanya 9 Pak kelihatan. Kalau di sini nggak ada angkanya Pak. Kalau nggak ada angkanya maka dianggap angka 1. Seperti itu. Jadi di sini bisa dituliskan sebagai angka 1. Karena tidak dituliskan sebagai angka 1. Nah, karena kita ngomongin selisih, maka cari di antara 3 kemungkinan ini yang selisihnya 1. 1 dengan 12 selisihnya berapa? 11. Jauh. 2 dengan 6 selisihnya berapa? 4. Bagus. 3 dengan 4 selisihnya berapa? 1. Nah, maka yang mungkin sebagai faktornya adalah yang ini. 3 dengan 4. Seperti itu. 3 sama 4. Hasilnya harus 1. Selisihnya harus 1. Diapain? Gimana caranya? Bagus. Yang 1 min, yang 1 plus. Yang min yang mana? Yang min itu yang 3. Yang plus yang mana? 4. Seperti itu. Jadi, min 3 tambah 4 hasilnya 1. Seperti itu. Jangan 3 tambah min 4 ya. Karena 3 tambah min 4 itu hasilnya min 1. Kan kita mau cari 1 di sini. Seperti itu. Nah, lanjut. Kita faktorin. Buka kurung, tutup kurung. Buka kurung, tutup kurung. Sama dengan 0. Biar dapat x kuadrat, x dengan x. Lanjut. Angkanya udah ketahuan nih Pak. Min 3 sama 4. Min 3 dengan 4. Nah, kita cari deh akar-akarnya ini namanya. X min 3 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 3 pindah ruas ke kanan jadi plus 3. Sebagai X1, yang ini X sama dengan min 4. Sebagai X2. Nah, dapat deh nilai X-nya. Yang pertama 3, yang kedua min 4. Seperti itu caranya. Gampang ya? Oke, kalau mau yang lebih susah, nih kita kasih lebih susah. Kalau tadi kan depannya selalu X kuadrat, ini juga X kuadrat. Pak, kalau misalkan depannya nggak X kuadrat, misalkan 6X kuadrat min 7X plus 2 sama dengan 0, gimana Pak? Nah, ini nggak bisa kita langsung masuk ke step sini. Karena step ini hanya berlaku kalau dia depannya X kuadrat saja. Bukan 6X kuadrat, bukan 3X kuadrat, X kuadrat aja. Nah, gimana caranya? Ada trik di sana. Yang pertama triknya kita pindahin dulu nih. 6 dikalikan dengan 2. 6 dikali dengan 2. Jadi 6-nya dikalikan dengan 2. Nah, maka persamaan kuadratnya berubah. Jadi X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Tuh. Karena 6-nya dikali dengan 2. Nah, ini udah nih, udah jadi X kuadrat Pak. Berarti bisa dong Pak pakai step yang ini? Bisa. Tapi ingat-ingat, langkah pertama kita dikali 6. Karena itu ada efeknya di langkah terakhir. Oke, lanjut ya. X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Maka langkah pertama gimana? Lihat tanda Pak. Oke, lihat tanda. Positif atau negatif? Positif, berarti ngomongin jumlah. Bagus. Kita ngomongin jumlah. Sekarang kita lihat angkanya di sini, 12.
12 bisa didapat dari berapa kali berapa aja. Seperti tadi ya, 1 kali 12, lalu 2 kali 6, lalu 3 kali 4. Nah, sekarang kita lihat min 7. Min 7. Kita ngomongin jumlah yang hasilnya min 7. 1 dijumlah dengan 12, gak bisa ya. 2 dengan 6, gak bisa ya. 3 dengan 4, minnya nggak usah dibawa dulu deh ya, biar nggak pusing ya. 7-nya aja dulu. 3 dengan 4 dijumlah jadi 7. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Seperti itu. Nah, 3 dan 4 kalau dijumlah hasilnya min 7. Berarti tandanya harus gimana? Min 3 dengan min 4. Karena min 3 ditambah dengan min 4 hasilnya min 7. Seperti itu. Baru deh kita faktorin. Buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung sama dengan 0. Biar jadi x kuadrat, x dengan x. Biar jadi 12 tadi, min 3 dengan min 4. Bagus. Min 3 dengan min 4. Lalu, kita cari pembuat nolnya. X min 3 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Seperti itu. Lalu, X sama dengan min 3 pindah terus ke kanan jadi plus 3. Yang ini X sama dengan 4. Ingat, kita awalnya dikali dengan 6. Maka hasil akhirnya dibagi dengan 6. Dibagi dengan 6. Muncul di sana. Itu dia efeknya. Oke? Jadi yang ini berefek ke hasil akhirnya. Jangan pas di sini, tapi di pas hasil akhir. Tuh, baru deh kita sederhanain. Yang pertama kita dapat X1 yaitu 3 per 6 dikecilin jadi 1 per 2. Sama-sama bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Oke. Yang ini X2-nya berapa? Dibagi berapa? Bagi 2 ya. Berarti 2 per 3. Nah itu dia jawabannya. X1, 1 per 2. X2, 2 per 3. Cukup mudah ya. Jadi langkahnya cuma ada langkah tambahan aja. Yang paling depan dikalikan dengan paling belakang. Hasil akhirnya dibagi dengan yang paling depan. Gitu. Kita coba ke yang keempat. 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Pak, ini bukan x kuadrat, ini 2x kuadrat. Berarti pindahin dulu dong. Iya, pindahin dulu. 2 dikali dengan 3. Dengan min 3 maksudnya. Oke. Maka persamaan kuadratnya akan berubah jadi x kuadrat plus 5x min 2 kali min 3 min 6 sama dengan 0. Oke. Sampai kita sepakat ya. Lanjutnya, Pak ini udah x kuadrat, boleh dong Pak pakai step-step ini? Boleh. Kita lihat, dia min berarti selisih. Seperti itu. Oke? Karena dia ngomongin selisih, selisihnya kita simpan dulu. Lalu kita lihat, dia 6 angka belakangnya. 6 itu bisa didapat dari berapa kali berapa aja? 1 kali 6, 2 kali 3, gitu ya. 3 kali 2 sama aja. Seperti itu. Nah, berarti hanya ada 2 kemungkinan. 1, 6 sama 2, 3. Lalu kita lihat angkanya. 5. Ngomonginnya selisih ya, bukan jumlah ya. Ngomongin selisih. 1 sama 6 selisihnya berapa? 5. 2 sama 3 selisihnya 1. Berarti kita pakai yang mana? 1 dan 6. Nah, 1 dan 6. 1 dan 6 selisihnya harus jadi 5 katanya gitu. Berarti yang min yang mana, yang plus yang mana? Nah, pinter. Minnya min 1, plusnya plus 6. Gitu. Jadi langsung kita faktorin. Buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Sama dengan 0. Biar jadi x kuadrat, x dengan x. Angkanya tinggal masukin. Min 1 dengan plus 6. Gitu. Kita cari nilai x-nya. X min 1 sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. Lanjut ya. X sama dengan 1, X sama dengan min 6. Ingat, awalnya dia dikali dengan 2. Maka hasil akhirnya harus dibagi dengan 2. X1 sama dengan 1 per 2, X2 sama dengan min 6 per 2. Seperti itu. Min 6 per 2 bisa diserahkan lagi jadi min 3. Jadi X1-nya setengah, X2-nya min 3. Gampang ya? Nah, cukup mudah sekali. Semakin banyak kalian latihan, semakin menguasai kalian materi ini. Oke, jenis pemfaktorian selanjutnya adalah yang
C-nya sama dengan 0. Kalau tadi kan kasus 1, A, B, C-nya lengkap. Maksudnya A, B, C ada nilainya. Yang ini nih A-nya 1, B-nya 9, C-nya 14. Yang ini A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 12. A-nya 6, B-nya min 7, C-nya 2. Nah, kalau kasus kedua, C-nya 0. Contoh soalnya gimana nih? 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Oke? Kalian nggak perlu ngapalin kasus 1 kayak gini, kasus 1 kayak gini. Nggak perlu. Jadi kalau kasus 1 ini cara penyelesaiannya. Kasus 2 kayak gini nih. 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Nggak ada C-nya ya. Oke. A-nya 2, B-nya 8, C-nya 0. Tidak ada. Oke. Gimana cara memfaktorkannya? Kita lihat di sini. Di sini ada 2x kuadrat, yang ini ada 8x. Kita cari faktornya gini. 2 dengan 8. Sama-sama bisa dibagi berapa? 2 ya. Bagus. Sama-sama bisa dibagi 2. Terus x kuadrat sama x sama-sama bisa dibagi x. Maka kita harus di sini. Maka 2x ini bisa membagi 2x kuadrat dan juga bisa membagi 8x. Oke. 2x kuadrat dibagi 2x hasilnya adalah x. 8x dibagi dengan 2x hasilnya 4. Seperti itu, sama dengan 0. Kita cek ya. 2x kali x 2x kuadrat. 2x kali 4 8x. Seperti itu. Nah, nilai x-nya gimana, Pak? Yang kayak gini. Sama kayak tadi sebenarnya. 2x sama dengan 0. Atau yang ini. X plus 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 0, maka x sama dengan 0. X sama dengan min 4. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi kalian lihat dulu nih koefisiennya. Sama-sama bisa dibagi berapa. Kalau nggak bisa, jangan dipaksain. Contoh. Yang kedua. 3x kuadrat plus 5x sama dengan 0. 3 sama 5 sama-sama bisa dibagi berapa? Gak bisa, Pak, nggak ketemu. Berarti jangan dipaksain. Oke, kita lihat x-nya. X kuadrat sama x sama-sama bisa dibagi x. Maka faktorin x-nya. X. 3x kuadrat bagi x, 3x. 5x dibagi x, 5. Seperti itu. Nah, kita cek x kali 3x, 3x kuadrat. X kali 5, 5x. Nah, nilai x-nya di mana? Yang pertama kita punya x sama dengan 0, lalu kita punya atau 3x plus 5 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan min 5, x sama dengan min 5 per 3. Nah, seperti itu. Gampang ya? Nah, terakhir untuk kasus ketiga, di mana kasus ketiga ini akan berlaku kalau b-nya sama dengan 0. Jadi ini akan lebih mudah sebenarnya tanpa ada hitung-hitungan lagi. Sedikit hanya hitungan ada, cuma sedikit seperti ini. X kuadrat min A kuadrat itu sama dengan X plus A dikali X min A. Oke, ingat-ingat X kuadrat min, selalu min di sini. A kuadrat sama dengan X plus A dikali X min A. Contoh gini. X kuadrat min 36 sama dengan, kita lihat, kalau bentuknya X kuadrat min A kuadrat sama dengan X plus A X min A. Lihat A-nya berapa? Ketahuan nggak A-nya? Nggak ketahuan ya A-nya berapa ya. Di sini kan adanya A kuadrat, Pak. Kita lihat A kuadrat katanya berapa? 36. Maka A sama dengan akar dari 36, 6. Seperti itu. Maka A-nya ketahuan nih 6. Maka yang ini, bentuk yang ini kita tinggal pakai aja X plus A. A-nya 6. Lalu X min A. A-nya 6 juga. Maka X kuadrat min 36 sama dengan X plus 6 dikali X min 6. Gitu. Tapi ingat, ini berlaku hanya kalau dia bentuknya seperti ini. X kuadrat min 36. Min A kuadrat. Suatu bilangan dikuadratkan. Contoh kedua, X kuadrat min 25. Oh, ini min lagi nih. Sama kayak tadi berarti ya. Tinggal cari akar 25 itu berapa. Seperti itu. Akar 25 adalah 5. Berarti yang 1 plus 5. Yang kedua min 5. Seperti itu. Nah, cari nilai X-nya gimana, Pak? Ketahuan langsung ya. Kalau ini yang pertama itu X plus 6 sama dengan 0, maka X sama dengan min 6. Yang ini kebalikannya. X min 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Nah, kalau yang ini X plus 5 sama dengan 0, maka X sama dengan min 5. Yang ini X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Jadi min 5 sama 5. Yang ini min 6 sama 6. Seperti itu. Gimana videonya? Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar ya.
Sebenarnya ini materi yang gampang banget, banyakin latihan. Saya yakin kalian bisa. Oke? Kalau misalkan kalian puas dengan videonya, kalian boleh subscribe channel ini, berikan like, dan kalau misalkan ada pertanyaan, kasih di kolom komentar. Oke? Jangan lupa share ke video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga bisa ikut belajar. Oke? Saya cukupkan. Wassalamualaikum